Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurul Arifah dengan nomor induk mahasiswa 190810610411 dari kelas Biologi E, jurusan Tadris Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya untuk memenuhi mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi, dosen pengampu Bapak Edi Chandra, SSI, MA. Berikut pemaparannya. Adapun penelitian yang saya angkat kali ini yaitu berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Learning berbasis Android dalam proses meningkatkan motivasi belajar biologi siswa kelas 10 SMA pada konsep animalia. Seminar proposal saya pada kali ini meliputi antara lain bab 1, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu. Untuk bab 2-nya yaitu kerangka teori dan hipotesis, bab 3 yaitu diantaranya desain penelitian, waktu dan tanggal, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 1, pendahuluan. Proposal saya ini dilatar belakangi oleh pembelajaran adalah kegiatan yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada siswa. Dikutip dari Hanafi tahun 2014. Dalam proses belajar mengajar, 5 komponen yang sangat penting adalah tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Kelima aspek ini sangat mempengaruhi. Pemilihan salah satu metode pengajar tentu akan berdampak pada jenis media pembelajaran yang sesuai, dengan tanpa melupakan 3 aspek penting lainnya, yaitu tujuan, materi, dan evaluasi pembelajaran. Proses pembelajaran tidak terlepas dari aspek-aspek, antara lain yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran dapat membantu pendidik menyampaikan dan menyalurkan materi secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar sehingga belajar secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar juga dapat membangkitkan minat yang baru bagi siswa dan mengarahkan perhatian siswa sehingga menimbulkan motivasi belajar. Dikutip dari Batubara pada tahun 2017. Salah satu bidang tidak meliputi dari perkembangan tersebut adalah bidang pendidikan. Dikutip dari Rahmelina tahun 2017, perkembangan teknologi mobile saat ini begitu pesat. Salah satu perangkat mobile yang saat ini sudah umum digunakan adalah smartphone. Menurut lembaga riset, Digital Marketing eMarketer memperkirakan pada tahun 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Mobile learning merupakan paradigma baru dalam dunia pembelajaran. Model pembelajaran ini muncul untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Saat ini sudah banyak bermunculan perkembangan media pembelajaran berbasis Android yang mendukung konsep mobile learning. Salah satu lembaga pendidikan yang sudah memanfaatkan media pembelajaran berbasis Android tersebut adalah SMA Negeri 1 Babakan. Penggunaan media mobile learning dirasa mampu memudahkan siswa untuk menguasai kompetisi materi secara utuh dalam waktu yang lebih tepat. Menurut Rohayati et al. Pada tahun 2012, mobile learning memungkinkan siswa memperoleh materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat mobile atau smartphone dan internet. Di Indonesia ini sendiri, kehadiran mobile learning berbasis open source membuat setiap orang dapat mengembangkan dan menggunakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pembelajaran. Mobile learning diharapkan dapat menjadi sumber belajar alternatif yang dapat meningkatkan motivasi belajar,
efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran serta hasil belajar siswa di Indonesia pada masa mendatang. Hal ini tersebut memperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizka Santika Devi yang berjudul Pengaruh Media Mobile Learning Berbasis Android Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas 11 MIA di Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar, yang menyimpulkan bahwa penggunaan mobile learning berbasis Android memberikan pengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar biologi siswa kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Pada permasalahan yang dialami SMA Negeri 1 Babakan dalam menghadapi konsep animalia mata pembelajaran biologi terhadap motivasi belajar daring, apabila seorang guru kurang kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran, maka siswa pun akan merasa bosan dan kurang semangat dalam proses belajarnya, sehingga menyebabkan siswa tersebut kurang dalam motivasi pembelajaran daring. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan lebih lanjut mengenai pembelajaran media pembelajaran mobile learning berbasis Android dalam proses meningkatkan motivasi belajar siswa biologi siswa kelas 10 SMA pada konsep animalia, maka diperlukan adanya penelitian yang relevan, sehingga penulis melaksanakan penelitian ini agar diketahui secara lebih lanjut dan dapat bermanfaat bagi para pembaca penelitian ini. Adapun identifikasi masalah, berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan teknologi menurut guru untuk selalu inovatif dalam menerapkan media pembelajaran. Yang kedua, motivasi belajar siswa yang masih rendah karena menggunakan media pembelajaran yang monoton dan tidak menarik. Yang ketiga, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa yang belum signifikan karena kurangnya motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, yaitu terbatasnya waktu pembelajaran di kelas membuat materi yang diterima siswa terbatas, sehingga membutuhkan media pembelajaran yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Adapun pembatasan masalah yang diangkat yaitu yang pertama, subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Babakan Kabupaten Cirebon. Yang kedua, motivasi belajar siswa kelas 10 SMA 1 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Babakan pada penerapan pengembangan pembelajaran mobile learning daring konsep materi animalia pada mata pelajaran biologi yang diambil dari hasil angket. Dan yang ketiga, media mobile learning yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi biologi SMA yang bisa diunduh dan diinstal langsung dari Play Store menggunakan perangkat smartphone. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu yang pertama, adakah pengaruh media mobile learning berbasis Android terhadap motivasi belajar biologi siswa kelas 10 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Babakan? Yang kedua, adakah pengaruh mobile learning berbasis Android terhadap motivasi dan hasil belajar biologi SMA kelas 10 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Babakan? Sedangkan tujuan penelitian ini, yang pertama adalah mengembangkan media pembelajaran berbasis Android pada materi konsep animalia sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh media mobile learning berbasis Android terhadap motivasi belajar biologi siswa kelas 10 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Babakan. Sedangkan manfaat penelitian ini ada dua manfaat, yaitu secara teoritis dan praktis. Adapun penelitian terdahulu di sini yaitu hasil penelitian penulis terdahulu mengenai pengaruh media mobile learning berbasis Android terhadap motivasi dan hasil belajar biologi kelas 11 MIA di Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar, yaitu skripsi yang disusun oleh Rika Santika Devi ini. Pada penelitian tersebut mendapat hasil bahwa pengaruh positif dan signifikan media mobile learning berbasis Android terhadap motivasi dan hasil belajar biologi siswa kelas 11 MIA di Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Hal ini diketahui dari hasil uji ANOVA 2 jalur jenis uji multivariate analysis of variance atau MANOVA, menunjukkan nilai signifikan adalah 0,000 kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima.
Artinya media mobile learning berbasis Android mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar biologi siswa kelas 11 MIA di Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Bab 2. Tinjauan pusaka. Kerangka teori media pembelajaran. Media berasal dari kata wasaila yang artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dikutip Tairudi dan Hasbiatul pada tahun 2018. Media adalah sebuah alat atau objek yang berfungsi sebagai penghubung antara penerima dan pengirim pesan. Menurut IACT atau disingkat Association of Education and Communication Technology yang dikutip oleh Azhar, media adalah segala bentuk yang digunakan untuk proses menyalurkan informasi. Dikutip dari Ilmawan pada tahun 2017. Mediator dapat pula mencerminkan pengertian bahwa setiap sistem pengajarannya yang memainkan peran mediasi, mulai dari guru sampai pada peralatan paling canggih dapat disebut media. Adapun kerangka teori dari media pembelajaran selanjutnya yaitu Arif Sardiman dan kawan-kawan pada tahun 1996 mengumumkan arti media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim penerima pesan. Kemudian telah banyak pakar dan juga organisasi yang memberikan batasan mengenai pengertian media. Beberapa antaranya mengungkapkan bahwa media adalah sebagai berikut. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaat untuk memperlukan pembelajaran, jadi media adalah perluasan dari guru. Dikutip dari Sesman 1982, Rohani 2019. Yang kedua, yaitu pengertian dari media adalah National Education Association atau NEA, memberikan batasan bahwa media merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Dikutip dari Rohani tahun 2019. Kemudian arti dari media dari Brinks berpendapat bahwa media merupakan alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar. Dikutip dari Rohani tahun 2019. Kemudian arti lain dari media yaitu Association of Education Technology atau IACT memberikan batasan bahwa media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk proses menyalurkan pesan. Kemudian, ada Gates berpendapat bahwa berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Kemudian, ada pendapat bahwa segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang digunakan dapat merancang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa untuk belajar. Dikutip dari Maria So tahun 1989 dari Rohani 2019. Dan yang terakhir yaitu menurut Heineck pada tahun 1993, media merupakan alat salur komunikasi. Heineck mencontohkan media seperti film, televisi, diagram, bahan percetakan atau printed material dan komputer, serta instruktur. Dikutip dari Rohani tahun 2019. Kerangka teori berikutnya yaitu pengertian dari motivasi belajar. Menurut Clayton Aldiver dalam Nastar tahun 2004, halaman 42, pada pengertian motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental dan menggerakkan dan pengarahan perilaku manusia termasuk perilaku belajar. Kemudian dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan penggerakan, menyalurkan dan mengarahkan siswa serta perilaku pada individu belajar. Motivasi adalah proses internal yang mengaktifkan, menuntun dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Ada banyak jenis, intensitas, tujuan, dan arah motivasi yang berbeda-beda. Motivasi untuk belajar sangat berperan penting bagi siswa dan guru.
Dikutip dari Syukur pada tahun 2012. Motivasi dapat menumbuhkan gairah, merangsang senang, dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Ini berarti motivasi akan menentukan intensitas usaha belajar. Siswa, inilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat lebih lanjut lagi. Hamzah menggunakan bahwa motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diprestasikan dalam tingkah lakunya berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tersebut. Nah, motivasi juga merupakan rangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka tersebut. Dikutip dari Sadiman tahun 2006. Kemudian di sini ada mobile learning. Mobile learning ini seiring berkembangnya teknologi, perkembangan media, pembelajaran dalam pembelajaran matematika juga menghasilkan berbagai media yang beragam. Salah satunya media tersebut adalah mobile learning. Secara sederhana, mobile learning dapat diartikan sebagai media pembelajaran yang mungkin siswa untuk belajar dimanapun dan mereka berada dimanapun. Pembelajaran mobile learning mampu menjadikan smartphone yang awalnya hanya untuk SMS, telepon, atau internet menjadi alat belajar lengkap yang berisi pembelajaran yang terdiri dari materi, soal, contoh soal, dan tryout, dan dilengkapi pula berbagai fitur seperti search, jump to, and back. Mobile learning merupakan model pembelajaran alternatif yang memiliki karakteristik yang unik, yaitu tidak tergantung tempat dan waktu. Dikutip dari Yuniati tahun 2012. Nah, sehingga didapat suatu hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah yang diteliti, yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H0, ada pengaruh media mobile learning berbasis Android terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 MIPA 1 pada konsep materi animalia pelajaran biologi SMA atau MA sederajat. Kemudian ada bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui peneliti. Desain penelitian yang dipilih peneliti adalah quasi experimental design atau yang biasa disebut eksperimen semu. Dalam penelitian eksperimen semu, peneliti tidak memilih subjek secara random. Peneliti harus menggunakan kelompok atau kelas-kelas yang tersedia. Pada desain penelitian ini, dalam penelitian ini terdapat dua kelompok kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen merupakan kelas yang diberikan perilaku bahan berupa penggunaan media mobile learning berbasis Android, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang tidak menggunakan media mobile learning berbasis Android. Pada akhir pembelajaran dua kelas tersebut akan diukur motivasi dan hasil belajarnya dengan menggunakan alat ukur berupa angket dan tes. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pengaruh media mobile learning berbasis Android terhadap motivasi belajar siswa biologi. Adapun waktu dan tanggal, penelitian kali ini dilakukan pada tanggal 23 November tahun 2022 pukul 7-9 pada Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 1 Babakan Kabupaten Cirebon yang terletak di Jalan Pangeran Sutajaya nomor 4 Karangwangun, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan kode pos 45191. Sedangkan populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek penelitian yang dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi data.
Berdasarkan hal tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 MIPA di SMA 1 Babakan, Kabupaten Cirebon. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2. Sampel merupakan sebagian dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi penelitian. Penelitian pengambilan sampel dikarenakan keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu yang dimiliki peneliti. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik tertentu yang biasa disebut teknik sampling. Pada dasarnya, teknik sampling dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling, di mana lebih spesifiknya adalah teknik purpose sampling. Teknik ini merupakan teknik menentukan sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan dan nilai gunanya terhadap penelitian, sehingga sampling yang dipilih sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Angket atau kuesioner adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung. Angket juga dapat diartikan sebagai daftar pernyataan yang disusun sedemikian rupa, terstruktur dan terencana yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dan responden. Instrumen atau alatnya disebut angket, berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh dan direspon oleh responden. Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh penggunaan media mobile learning berbasis Android terhadap motivasi belajar siswa biologi. Angket terdiri dari pertanyaan positif dan pertanyaan negatif yang berjumlah 20 pertanyaan. Sebelum digunakan terlebih dahulu, angket telah divalidasi oleh validator dan diuji cobakan untuk memastikan instrumen ini layak digunakan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu uji instrumen yang meliputi uji validatis dan uji reliabilitas. Kemudian ada uji hipotesis yang mencakup uji normalitas dan uji homogenitas. Berikut adalah daftar pustaka atau acuan referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.